Bismillahirrahmanirrahim. Itu 5 pilar utama Islam yang terdiri dari pertama syahadat. Syahadat itu kita mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Kedua itu sholat yang sehari-hari kita lakukan 5 kali sehari. Terus zakat itu penyumbangan material dunia, bisa uang, bisa beras, bisa terus itu dilakukan dengan teknik dan cara yang khusus ya. Terus ada puasa itu menahan dari segala hal yang membatalkan puasa kayak nafsu makan, nafsu minum, nafsu emosi, gitu. Terus ada haji bila mampu. Haji itu kita pergi ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah. Harus beriman kok insya Allah. Beriman iya, cuman levelnya sebagai segimana itu. Tapi kalau beriman harus punya iman. Iya, levelnya ada yang low, medium, high, expert. Harapannya high, tinggi kan? Karena iman itu naik turun. Kalau lagi dapat rezeki banyak, imannya naik tuh. Kalau lagi patah hati, diuji, imannya turun. Gitu ya. Oh, kebalik aja. Kalau dapat rezeki banyak, lupa gitu ya, lupa daratannya. Kalau lagi diuji justru imannya naik ya. Oh iya. Umumnya begitu ya. An example of how Islam does this in Africa University. It emphasizes the importance of honesty and take that for example. Honesty and justice isn't something. Karena banyak pasien-pasien terus contohnya tadi ubah batu atau namanya dom kayak dibangun di dan banyak juga yang udah ada bidang ilmu pengetahuan, kalau bidang pengetahuan itu di era Jabar, terus Next. Cina dan lain-lain. Jadi materi yang dapat adalah asal mula Islam masuk Indonesia. Asal mula Islam masuk Indonesia itu dia masuknya lewat jalur Thailand, naik kapal dari pedagang Arab, Asia, Gujarat, ke Indonesia. Indonesia ini menjadi pusat perdagangan yang penting bagi masyarakat sekitar sana karena Indonesia banyak Dari 2013 ini kerajaan Madinah ini bagus karena didirikan itu sama namanya Osman Saud itu yang di Anatolia di Turki. Nah, dinasti ini tuh berkembang besar hingga menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia dengan wilayah yang mencakupnya tuh luas, jadi dia tuh mencakup kurang lebih 3 benua. Jadi dia mencakup Asia, Eropa, sama Afrika, terus dia punya masa kejayaannya sendiri. Tapi selain Ini yang disebut dengan juga jadi masa kejayaan itu dia terjadinya di pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qadim. Itu sekitaran tahun 1520 sampai 1566. Jauh banget kan. Nah, yang bikin masa ini tuh bukan saja karena pada masa ini tuh sistem hukumnya itu cukup kuat, tapi belum sesempurna sekarang. Oke, apa skip bisa untuk Dimulai dari waktu karena mereka mungkin mulai dari gua aja ya.
Ayo Safi, let's begin. Wait guys, wait. Dapetnya dari yang untuk misalnya ijazahnya berapa suka ya sayangnya. Jadi abad Timnas itu Sultan Asmadi Abdurrahman itu dia ada liburan gitu ya kepemimpinan gitu dan secara wilayahnya tuh mulai itu kalau di daerah pas lagi 16 di mana pesantren gereja bermunculan di Pulau Jawa. mereka lama-lama mundur akhirnya pada tahun Let's go next. 1924 kerajaan ini sudah dihapuskan di sini kemudian konstitusi kekhalifahannya itu udah dihapus sama Mustafa Kemal Atatürk. Singkatnya Next. The next one is influenza. Itu tahun 1971 sampai 670. Kalau pada bagian ini pasangan nomor ini ditandai dengan Jadi itu kayak hubungannya secara intelektual dan intelektual wanita pertama terus nanti itu awalnya berdakwah sekitar 4 tahun berpikir dan kita punya keamanan ini ditulis it just says semua manusia adalah makhluk yang sosial. Yang keempat itu ada Bani Adam. Ini tentang agamis dan ini badan itu kayak semua manusia is said to dari keturunannya dari Adam written dari surat Al-Araf ayat 30. Dan terakhir itu kayak terhadap berbataskan persaudaraan ini dan Muhammad diutus untuk seluruh umat Islam. Ini dalilnya itu Quran surat Al-Anbiya itu yang itu kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi nabi dan surat Muhammad ayat 28 dan kami tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat Islam sebagai pembawa kebenaran dan is knowing the text of the Quran, mastering Arabic language, knowing the principles, knowing and also like other knowledges related to that, so that there's nothing that you accidentally misinformed. And actually it's very simple. Like you get to end up studying the various aspects of it. If you have look from different scholars, you can get like there will be differences from different like paths. And also the point, the results of the ijtihad that you study. And also respecting the results of the competition that you don't end up studying them. So yeah, that's basically it. Terus sebenarnya nggak banyak buat di yang kali ini soalnya sebelumnya tuh Nabi Muhammad tuh berdakwah awalnya di Madinah berdakwah The first form is beragama Islam. Terus is Saudi, which is the sayings of the Prophet, and the form is the right thing
which is the tacit approvals of the public. Awalnya tuh semua orang tuh pada ngira kalau misalnya nabi-nabi yang lain tuh pada nyampein agama lain kayak Islam, dan baru Nabi Muhammad yang pertama. So the position of Udah dari is that it's the second primary source of Islamic teachings, only after the Quran itself. And in Indonesia, the Quran. Jadi intinya itu kan untuk potensi manusia, awalnya manusia itu lahir dengan ada dua potensi kan. Pertama itu fisik sama rohania. Nah kalau fisiknya itu ada tubuh, panca indera, dan kekuatan jasmani. Kalau rohania jadi ada akal, kalsi, hati, dan nafsu. Kalau akal ini itu bukan hanya rasio, tapi juga kebijaksanaan, kecerdasan, dan pemahaman. Terus habis itu yang hati itu basically like pusat kesadaran, rohani, tempat iman, dan kedekatan dengan Allah. So it's like more our spiritual side. Kalau nafsu itu like I think you're down with it, but it's just your rohani itu alami atau insting untuk keinginan, bisa positif dalam kendalikan dan bisa berbahaya kalau nggak bisa dikendalikan. So intinya itu we have to make sure that we can control and make sure those three parts of our physical such as our balance, so we can maximize our potential as human beings. Jadi akal dan agama berfungsi sebagai pengendali nafsu dan itu akan melakukan tujuan kita. And there's actually a saying namanya al-nafs, al-muta, and next there's karakter manusia juga. Jadi manusia itu sendiri biasanya guys karakter baik sama buruk. Kalau baiknya itu mencerminkan sifat sederhana dan buruknya itu muncul dari hawa nafsu dan dorongan baik. Like remember pas dari potensi manusia yang bilang hawa nafsu itu kalau ditinggal dari kendali itu bisa buruk. Liar. Iya, jadi kita Ada dalilnya nggak dibaca? Dalil Al-Qur'annya. Dikutip nggak? Ada. Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baca. Ayat 7, 8, 9. Basically, ya itu ada ayat itu juga menjelaskan kalau Allah itu memberi ilham tentang yang baik, Islam, dan jalan lurus tanpa fasik. Terus orang yang mensucikan jiwa itu sedangkan orang yang mengotori jiwa itu merugi. Jadi guys, kesimpulan itu manusia yang ideal dan yang menjaga benar itu. Nah, jadi ada yang namanya hadis mutawatir, itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap tingkatan sanad sehingga mustahil adanya pertemuan bersama. Sementara itu, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh jumlah Finish? Yang belum? Karena udah? Udah semua. Diskusi. I give you 3 minutes to discuss about yourself. Boleh diskusi ya? Discuss, tanya jawab. Tanya jawab. Boleh bertanya ke pemateri yang lain. Bisa ya? Boleh. Pas di buku ada itu tapi nggak baca lagi itu